Oke, pertama dari gue ya, nama gue Besli Irawan Sinaga. Sebelah kanan gue Yosi, sebelah kiri gue Evan, Dimas, Glenn. Nah, kita kumpul di sini kebetulan kita punya satu nasib yang sama. Kita adalah orang-orang yang kemarin melakukan investasi pengadaan bulog Cirebon, beras bulog Cirebon lewat Lukman Laksmana alias Bulog Superblend gitu. Nah, terus setelah kita melakukan investasi, dengan Bulog, setelah kita melakukan investasi ternyata profit atau keuntungan yang beliau janjikan sama sekali nihil. Kita ada bukti-buktinya, dan kebetulan memang baru saya, Bang Yos sama Evan yang udah lapor ke polisi ya. Bikin laporan ke polisi. Mungkin boleh diceritain dong kronologinya awal mulai terlibat investasi, ditawarinnya gimana sampai akhirnya sekarang. Iming-imingan ada iming-imingan. Oke. Jadi dari gue dulu ya. Jadi kalau gue kebetulan gini, di si Bulog kasih tahu ke gue kalau kakaknya dia kerja di Bulog Cirebon sebagai kepala gudang. Nah, terus di situ ada project yang mau dijalanin dengan profit sebesar 16% per 2 minggu. Nah, akhirnya di tanggal 16 Januari gue langsung invest senilai 1M 55 juta gitu. Nah, terus sampai akhirnya di bulan Februari dia minta tambahan, sama dia kasih sebuah screenshot chat yang katanya dari kakaknya yang orang Bulog itu bahwa ada project baru nilainya 200 juta, sama terakhir di bulan Maret tambahan lagi 225 juta. Nah, ternyata yang harusnya tanggal 13 Mei kemarin itu profit dan modalnya turun, ternyata nihil, nggak ada sama sekali. Jadi total yang gua yang kerugian gua itu sebesar 1M 480 juta. Gitu. Tawaran dari Bang Bulog sendiri gimana sih? Ada iming-iming untuk seperti apa? Nah, itu iming-imingnya kita dapat profit 16% per 2 minggu tuh gede, Mbak. Karena menurut gua, kalau gua bisnismen ya, dengan kondisi investasi dengan profit 16% per 2 minggu tuh gede banget. Makanya, dan dia bilang kan kalau ini adalah kakaknya, dan kita waktu itu memang gue secara pribadi cuman melakukan investigasi membuktikan kalau kakaknya beneran di Bulog, tapi masalah proyeknya beneran ada apa enggak gue nggak tahu gitu. Tadi tahun berapa? 2022 Januari ya. Sekarang akhirnya mulai sadar akhirnya kenapa. Jadi dia itu janji ke kita semua pembayaran profit itu sama tanggal 13 Mei 2022. Nah, di tanggal yang sama itu pun pula dia tiba-tiba hilang di telan bumi sampai sekarang. Kita udah coba hubungin keluarganya, terus kita udah coba hubungin pacarnya yang tadinya katanya istrinya, katanya pacar, dan mereka semua juga bilang nggak tahu keberadaannya Bulog di mana, sampai akhirnya di tanggal 14 itu kan ibunya kan meninggal dan dia pun nggak hadir dalam acara pemakaman ibunya gitu. Mas Besli dan teman-teman sama Bang Bulog ini sebelumnya punya pertemanan seperti apa sih? Atau baru kenal berapa bulan? Oh enggak lah, kalau gua pribadi gua tahu sosoknya Bulog ya dari gua zaman SMA lah. Gua tahu bandnya dia lah gitu kan. Ya, cuman memang kita kebetulan kenal itu pas di pandemi, sama-sama main cupang gitu. Dan kita masih udah sering nongkrong bareng, ngobrol bareng. Ya memang dia itu udah mulai nawar-nawar gitu pas di di pertengahan tahun 2021 lah. Dia tuh sering presentasiin kalau dia punya bisnis beras karena main bareng sama kakaknya yang di Bulog kayak gitu. Berarti sekarang komunikasi antara teman-teman di sini dan keluarga berarti nggak ada sama sekali untuk mencari Komunikasinya ada sama keluarga, tapi keluarganya ya sama bilangnya nggak tahu juga. Maksudnya keluarganya juga ngerasa kehilangan juga gitu, nggak tahu keberadaannya dia. Kalau untuk komunikasi dengan mantan bandnya dia sendiri boleh sih? Udah, malah justru anak dari kita juga mengucapkan terima kasih ya sama manajemennya Superblend, manajemennya Kausa,
terus manajemennya Cabul yang untuk podcast di YouTube-nya, mereka sih alhamdulillah support kita sampai ibaratnya mereka memfasilitasi kita lah, mereka cukup kooperatif lah untuk bantu kita gitu. Kayak untuk pencariannya sendiri apakah dilakukan melalui komunikasi aja atau sudah ada untuk menyambangi kediamannya atau gimana? Udah semua. Pokoknya dari mulai rumah kontrakannya udah kita coba cari. Terus kemarin juga teman kita Om Evan udah ke Cirebon juga. Pokoknya setiap ada info yang kemungkinan ada keberadaannya dia, kita udah samperin semua sih. Dan sampai sekarang hasilnya masih nihil. Ini komunikasi terakhir dengan Bulu kapan? Tanggal 12 malam. Bicarakan soal apa? Keuntungan ini? Iya, pembayaran ini ya tanggal 12 Mei itu. Karena gue malam kalau di chat di HP gue itu jam 19:30 itu gue masih confirm ke dia, Bang Luk besok aman kan? Maksudnya pencairannya gitu. Dia bilang iya masih on schedule gitu. Nah pas di 13-nya itu pagi gue WhatsApp dia udah centang 1. Sampai akhirnya gue coba search akun pribadinya dia, hilang semua. Hilang. Nah dari mulai situlah kita udah mulai bertanya-tanya. Kita semuanya tadi nggak kenal nih Mbak. Kita di circle yang berbeda. Iya kita nggak kenal. Dan memang makanya tadi gue bilang gue berterima kasih sama manajemennya Superglad sama Cabul juga yang memfasilitasi kita untuk kenal, saling mengenal adalah mereka. Mereka buatin kita grup. Ternyata pas begitu dia hilang, ini laporan. Ini laporan. Banyak korban-korban. Iya, itu kita disatuin. Total ada berapa korban Bang kira-kira? 19. Udah ada berapa? 13 ya? Kurang lebih. 13. Tapi memang ada beberapa yang Nggak mau. dia nggak mau di Belum hapus. publish lah, nggak mau di blow up karena memang dia pikir ya udahlah gue ikhlasin lah gitu kan, gitu. Kalau dari total seluruh kerugian dari semua orang yang Heeh. berapa? Kita pernah hitung waktu itu 2,4 ya Glenn, hampir 2,4 M. Mas mungkin boleh ceritain Mas, soal yang laporan ini kemarin tanggal berapa laporan dan gimana? Oke, saya kemarin kebetulan memang yang pertama kali untuk bikin laporan, kita kemarin datang ke Polda, saya berdua sama Yosi, kita datang ke Polda Metro tanggal 23 Mei 2022. Ini surat tanda lapornya. Ini baru LP ya, saya belum dapat panggilan untuk di BAP. Makanya mudah-mudahan kalau emang media bisa langsung dipublish, teman-teman polisi juga bisa cepet respon. Ya. Oke, mungkin laporannya boleh dijelaskan Mas? Laporannya atas laporan apa? Jadi kalau kemarin saya kan menceritakan apa yang saya alami ke SPKT-nya ya. Saya ceritain kalau di sini ditulis sama pihak di surat tanda terima laporan polisinya, nama Besli, nomor induk sekian, tanggal lahir sekian, pekerjaan sekian, alamat rumah, perkaranya penipuan atau penggelapan. Yang ditulis sama pihak yang terima laporan saya penipuan atau penggelapan. Ya. Pasal berapa tuh? Asalnya Mas, Di sini pasalnya sama dia 378 dan 372 KUHP. Gitu. ini setelah laporan 23 Mei ya? Mei, Ya, 23 beberapa Mei. hari yang lalu sudah Ya. ada perkembangan dari Polda sendiri. Sampai sekarang saya masih nunggu sih, masih nunggu. Kemarin kan terakhir itu pas kita bikin laporan itu dia bilang bakal ada panggilan dari penyidik ya, Ya. untuk proses BAP lebih lanjut. Sampai sekarang belum. Ini kan dilaporin kan beberapa hari yang lalu nih. Ya. Mungkin berita juga udah mulai bermunculan nih Ya. kan soal Bang Buluk. Keluarga ada komunikasi nggak? Keluarganya dari Bulog yang masih komunikasi sama saya itu memang abangnya yang kerja di Bulog itu, si si Destia. Tadi kita ada pertemuan ya. Ya, kita waktu itu ada sempat ada pertemuan sama dia, yang memang dia juga kasih tahu kalau intinya mereka juga sekarang lagi bantu untuk cari sampai Bulog ketemu gitu. Ada kesepakatan dari Superglad juga keluarga untuk kasih Nggak ada sih, mereka biasanya cuman bantu aja semaksimal mungkin ya. Nggak ada kesepakatan untuk misalnya mau tanggung jawab dengan Dalam kerugian yang artinya kita. tidak bertanggung jawab juga Iya, pada saat itu kan ada iya, pernyataan. iya, betul. Itu yang kita akan akhirnya kita akan buat LP nih. Iya. Dengan progres yang ke depannya lagi. Iya. Jadi maksudnya gini Mbak, kita kemarin menyimpulkan bahwa tadinya kan kita berpikir dari pihak keluarganya mungkin akan bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab adalah bukan masalah mencari ya, bukan mencari orangnya, tapi sebenarnya Itikat dari baik. kita itu kepengen ada itikat baik. Iya. Oke nih, kerugiannya udah ketahuan berapa,
gue tanggung jawab deh, atau ntar gimana kita atur skemanya sambil kita cari buluk. Tapi ternyata kita nggak dapet kesepakatan seperti itu dari orang-orang terdekatnya sama keluarganya lah. Makanya akhirnya ya udah, kita bakalan proses ini lewat jalur hukum. Jadi mau gimana juga intinya jalur hukum ya. Kekeluargaannya udah nggak ada lagi kan gitu. Kekeluargaannya udah nggak ada lagi. Surat perjanjian itu kan kalau ada masalah kita akan menyelesaikan secara kekeluargaan. Ya. Ternyata tidak ada itu kan. Iya betul. Gitu. Kalau misalkan nanti kasus ini kan dibawa ke jalur hukum. Betul. Apa sih yang mau didapatkan? Apakah ganti rugi atau emang yang menjarakan dulu untuk sebagai apa ya? Memberikan jerah lah ke kalian. Jadi sih sebenarnya gini Mbak, kalau kita kemarin sepakat itu yang utama adalah masalah kerugian kita bisa digantiin. Mau Tapi kan dicicil kayak ya. iya, mau dicicil gimana atau mau caranya? diapain, pokoknya intinya kerugian kita bisa ditutupin lah. Mau gimana skemanya, mau dicicil berapa lama, apa segala macam itu tinggal kita bicarain kan gitu. Tapi kan kalau mengenai hukum kayak model kita udah bikin LP ini, mau apapun yang terjadi walaupun dia bertanggung jawab kita tetap jalanin. Bener kan? Iya. Itu kan proses hukum. Iya. Karena pidananya dia tetap harus bertanggung jawab gitu. Membuat abang-abang di sini percaya kerjasama investasi bareng sama abang. Ya tadi itu Mbak, satu masalah kita kan gini ya, kita kan kenal. Jadi bisnisnya ini based on trust. Nah dari situ kan kita memang waktu itu saya sempat minta konfirmasi ke dia untuk temuin sama abangnya. Tapi kan bahasanya dia ini kan channel bisnis gua, lu nggak bisa ketemu. Dan itu menurut saya wajar dalam bisnis gitu kan. Itu suatu hal yang biasa. Makanya saya nggak terlalu curiga. Nah karena memang waktu itu saya yang benar-benar saya cek adalah mengenai bener nggak sih abangnya kerja di Bulog gitu. Dan ternyata saya hasil investigasi saya membuktikan bahwa memang bener abangnya kerja di Bulog. Cirebon ya. Iya, Bulog Cirebon. Makanya iya pada saat itu makanya kita langsung waktu itu karena nilai angkanya ini lumayan gede, saya ngelakuin investigasi sampai segitunya dan memang akhirnya saya dapat informasi benar kakaknya ini kerja sebagai kepala gudang di Bulog Cirebon. Makanya kita nggak ada kepikiran dia bakalan nipu atau gimana gitu. Makanya akhirnya saya memutuskan untuk invest. Tapi Gitu. berarti sebelumnya abang-abang sekalian nggak tahu tentang kasus dia yang sebelumnya. Oh, Nggak tahu. Nggak tahu. Nah itu kita tahu setelah kita dikumpulin seperti Iya. itu. Tapi memang dia pernah menceritakan. Iya. Gua pernah menceritakan tapi sudah selesai. Iya, Ya. dan itu bukan kasus proyek, dia Bukan. bilangnya sama bank. Jadi kan waktu itu sudah memang selesai dia bilang. iya. Jadi waktu itu dia bilangnya dia ngutang ke bank, nggak bisa bayar, akhirnya disita apa segala, dicari debt collector, ditangkap. Versinya Akhirnya- itu selesai dalam waktu 2 tahun. Iya. Iya. Pengakuannya dia. Gitu. Dia menghilang 2 tahun. Iya. Iya, belakangan ini baru kita tahu ternyata pas kita kita upload di sosmed tuh temen-temen yang di sosmed pada ngasih tahu oh ternyata dia. memang begitu. modusnya sama gitu, cuma beda produk aja. Dan yang belum saya tahu selesai itu juga ya? belum selesai. Kebanyakan juga. belum selesai juga. Kayak kemarin dari keluarga. Yang kasus lama tuh ternyata belum selesai juga. Iya. Yang pertama itu kalau nggak salah HP, Handphone. handphone Cina. Handphone Itu kedua. Yang kedua helm Grab. Helm kedua. Iya, Yang ketiga ini beras. beras. Oke bang, udah ada komunikasi sama kakaknya yang katanya kerja di Udah. Itu udah ada Udah. pertemuan kan? Cerita udah ada pertemuan Udah. juga. Kita udah. sama kakaknya. Iya. Jadi kakaknya sebelum terbang ke Papua, sekarang di Papua. Itu sebelum terbang ke sana, habis almarhum itu Habis meninggal, meninggal. itu sempat kita duduk bareng sama kakaknya. Iya. Di T-Box ya. Di T-Box, Jaya. Jakarta Selatan ya. Di situ memang kakaknya bilang ke kita bahwa dia tidak tahu menau Pada saat itu. pada saat itu, ya. Dia nggak tahu masalah proyek-proyekan inilah. Gitu. Jadi kasarnya si Buluk menjual nama kakaknya. Iya. Menurut informasi kakaknya, tapi kan kita tetap gini. Kita kan maksudnya nggak bisa menyelidiki lebih dalam kan, makanya tetap maksudnya ketika saya buat LP ya tetap saya menceritakan apa adanya gitu. Oke. Ini model-modelnya kayak gini nih yang saya bilang screenshotan chat kakaknya ini. Nih. Ini di sini ada request dia minta 500 jutaan untuk proyek di tahun 2022. Terus ini juga kayak gini juga. Screenshot kakaknya. Nih. Ini screenshot WhatsApp kakaknya yang dia kirim ke saya. Dan itu tanda tanya juga sebenarnya ya. Iya. Itu bener apa enggak? Nah, iya, ini tanda WhatsApp tanya. kakaknya. Iya. Iya. Udah. Udah tanya kakaknya Tidak bilang pernah. ini bukan dia.
Cuma kita nggak tahu di belakang nomor ini benar nomor kakaknya apa bukan. Nah, terus ini bukti-bukti transfernya. Ini waktu itu 348 juta. Ini 83 juta. Sorry. Berarti itu transfernya ke Buluk. Ke rekening Buluk. Rekening- Ya, semua rekening kita Buluk langsung. transfer ke rekening Buluk. Nah, Rekening pribadi Buluk. Satuin. ya, Biar banyak. biar banyak. Nah, nanti bukti ini biar lebih jelas di pas di on table aja, mau foto lagi. Sudah? Cukup? Sudah. Jadi, Nah, ini foto KTP-nya. Kalau mau di nanti mungkin mau disebarluaskan. Ini kepotong juga namanya Rakal. Dibedain ya. Kepotong Dua namanya. Rakal. Sampai Rakal doang. oh, Tapi udah jelas lah ya. Itu jadi ceritanya.